Halo minasan, konbanwa, minasan. Selamat malam semuanya. Minasan, o genki desu ka? Watashi wa minasan ga genki de aru koto o negatte imasu. Apa kabar semua? Saya harap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Ya, kembali lagi di kita belajar. Ya, belajar dengan mudah. Oke, teman-teman, di video ini kita akan membahas tentang partikel no. Nah, partikel no ya, teman-teman. Di yang lingkaran itu huruf hiragana ya teman-teman, no. Oke, partikel no adalah untuk menghubungkan kata benda satu ke kata benda yang kedua, atau kata benda satu ke kata benda yang lainnya. Oke, di video ini saya akan menjelaskan partikel no hanya sedikit ya teman-teman. Sebenarnya fungsi partikel no itu ada beberapa ya teman-teman ya. Tapi di video ini saya hanya menjelaskan sedikit ya. Dan untuk yang lainnya saya akan menjelaskan di video selanjutnya ya, atau di waktu yang lain ya teman-teman. Oke, langsung aja ya, partikel no. Ya, partikel no itu digunakan untuk menghubungkan dua kata benda. Maksudnya adalah kata benda satu dengan kata benda dua. Oke, penjelasan pertama atau penjelasan satu adalah untuk menjelaskan suatu kata benda. Nah, kata benda di sini maksudnya adalah kata benda menjelaskan kata benda. Kata benda apa itu? Jadi dijelasin. Maksudnya kata benda yang ini adalah kata benda ini. Seperti itu. Oke, di dalam kotak ya ada garis putih kotak ya, itu cara penggunanya teman-teman. Jadi kata benda penjelasan ditambah no ditambah kata benda utama. Oke, no di sini adalah partikel ya teman-teman ya. Oke, contohnya, kore wa komputer no hong desu. Kore wa komputer no hong desu. Ya, oh ya, di sini di contoh ini saya menjelaskan satu kalimat yang teman-temannya agar mudah dipahami ya. Jadi untuk penjelasan no-nya itu ada di garis bawah ya teman-teman ya. Di garis bawah putih ini saya lebih detail lagi ya. Jadi saya sini buat satu kalimat, lalu penjelasan no-nya itu di garis bawah ya teman-teman. Oke, kore wa komputer no hong desu. Kore artinya ini, wa adalah partikel ya teman-teman. Komputer, komputer itu artinya komputer. Oke, lalu ditambah partikel no, lalu ditambah hong. Hong itu adalah buku, lalu ditambah kata bantu des. Oke, kore wa komputer no hong des. Ini adalah buku komputer. Nah, komputer ini adalah kata benda penjelasannya teman-teman. Lalu ditambah no, lalu ditambah hong. Hong adalah bukunya atau kata benda utama. Jadi menjelaskan ya. Jadi kata benda pertama sini menjelaskan kata benda yang kedua. Nah, oke, komputer no hong des. Jadi menjelaskan buku komputer. Maksudnya buku ini adalah buku komputer. Seperti itu teman-teman. Jadi fungsi no di sini adalah menjelaskan suatu kata benda. Oke, dan fungsinya adalah untuk menghubungkan dua kata benda. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi untuk bahasa Jepang itu terbalik ya teman-teman ya. Penjelasannya di depan, lalu bendanya di belakang. Seperti ini, komputer no hong. Buku komputer atau buku komputer. Oke, di sini paham teman-teman ya. Jadi fungsi no sini saya di sini hanya menjelaskan dua saja teman-teman. Sebenarnya ada beberapa ya. Oke, yang kedua adalah menunjukkan suatu yang dimiliki atau yang dipunyai. Oke, di dalam kotak ini ya ada garis kotak putih ini cara penggunanya. Oke, pemilik ditambah no ditambah kata benda. Nah, pemilik ini misalkan orang atau siapa ya teman-teman. Oke, contohnya, kore wa watashi no hong desu. Ya, kore artinya ini, wa adalah partikel, watashi no hong. Nah, watashi artinya adalah saya, no ini adalah partikel ya, hong adalah kata bendanya, buku artinya buku, lalu tambah dengan kata bantu des. Kore wa watashi no hong desu. Ini adalah buku punya saya. Nah, no di sini artinya punya. Oke, bisa juga diartikan ini adalah buku saya, itu. Kore wa watashi no hong desu. Ini adalah buku saya. Jadi pemiliknya dulu baru bendanya ya. Saya buku. Nah, kalau di bahasa Jepang tuh terbalik ya.
Watashi no hon desu. Jadi buku saya. Nah, buku punya saya. Oke, teman-teman. Sampai sini paham ya? Kore wa watashi no hon desu. Ini adalah buku punya saya atau ini adalah buku saya. Oh ya, teman-teman. Di sini kita sudah mempelajari tentang kore ya, teman-teman ya. Kore, sore, are. Nah, kenapa saya membahas partikel no duluan ya, teman-teman? Karena kita sudah mempelajari atau membahas tentang kata benda ya, teman-teman. Di pelajaran pertama dan di pelajaran kedua itu masih menyangkut tentang kata benda. Oke, jadi di sini saya ingin menjelaskan partikel no terlebih dahulu karena berhubungan dengan kata benda. Oke, teman-teman ya, untuk yang belum mengikuti pelajaran 1 dan kedua, silahkan dilihat dulu ya video yang teman-teman ya, agar bisa memahami di pelajaran-pelajaran selanjutnya. Seperti itu, teman-teman. Seperti pelajaran 1 kita sudah membahas tentang kore, sore, are, dan pelajaran 2 kita sudah membahas tentang kono, sono, ano. Nah, seperti itu, teman-teman. Silakan dilihat kembali videonya, atau yang belum lihat silakan dicari ya di profile saya di YouTube channel saya, ada di situ, teman-teman ya, pelajaran 1, pelajaran 2. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Jadi di video ini saya hanya menjelaskan 2 ya, teman-teman, untuk partikel no. Jadi 1 untuk menjelaskan suatu kata benda, contoh yang tadi kita sudah bahas. Lalu yang kedua adalah menunjukkan suatu yang dimiliki atau yang dipunyai. Oke, kita lanjut, teman-teman. Nah, di sini saya sudah membuatkan rumus ya, atau cara penggunaannya. Nah, untuk membuat bentuk positif, kalimat positif, kata benda atau kata petunjuk ditambah ditambah kata benda atau kata petunjuk ditambah des. Ya, teman-teman. Nah, no-nya itu adalah kalau kata benda bertemu dengan kata benda. Oke, kita langsung saja masuk ke contohnya. Kono hon wa watashi no desu. Buku ini punya saya. Nah, masih ingat, teman-teman, pelajaran 2, kono hon, buku ini. Ingat ya, kono, sono, ano harus diikutin dengan kata benda. Oke, kono hon, buku ini. Wa, partikelnya, watashi itu artinya saya. No adalah partikel no yang artinya kepunyaan atau kepemilikan, lalu ditutup dengan kata bantu des. Oke, kono hon wa watashi no desu. Artinya buku ini punya saya. Nah, nulisnya tidak artinya punya. Buku ini punya saya. Nah, di sini untuk lebih jelasnya saya sudah tandain dengan beda warna ya, teman-teman ya. Beda warna. Yang warna putih itu adalah partikel ya, teman-teman ya. Oke, yang warna kuning itu kata bendanya, teman-teman ya. Oke, untuk contoh selanjutnya, kore wa watashi no hon desu. Ini adalah buku punya saya, atau ini adalah buku saya. Oke, kore wa watashi no hon desu. Ini adalah buku punya saya, atau ini adalah buku saya. Nah, watashi artinya saya, hon itu artinya buku ya, teman-teman. Jadi ini buku saya. Nah, jadi kalau bahasa Jepang terbalik ya, teman-teman ya. Atau kata kepemilikannya di depan, terus lalu kata bendanya setelah no. Oke, kore wa watashi no hon desu. Ini adalah buku punya saya, atau ini adalah buku saya. Oke, contoh selanjutnya, watashi no hon wa kore desu. Nah, buku saya ini, atau buku punya saya ini. Nah, buku punya saya adalah ini. Ya, bisa diartikan seperti itu ya, teman-teman. Watashi no hon wa kore desu. Buku punya saya ini, atau buku saya ini, atau buku saya adalah ini. Nah, seperti itu, teman-teman. Oke, di kotak putih ini hanya kosakata sedikit, teman-teman ya. Seperti yang dicontoh ya. Kono hon artinya buku ini, anata artinya Anda atau kamu, hon artinya buku, watashi saya, no artinya kepunyaan. Oke, sampai sini paham ya, teman-teman ya, untuk contoh bentuk positifnya, teman-teman ya. Lalu untuk contoh bentuk negatif atau kata benda atau kata petunjuk, nah di sini saya singkat KB atau KP ya, teman-teman, karena terlalu panjang ya, tidak muat. Jadi saya singkat KB atau KP. KB adalah kata benda, KP adalah kata petunjuk. Oke. Ditambah wa, ditambah kata benda, ditambah kata petunjuk, ditambah dewa arimaseng atau dewa nai des, atau ja arimaseng atau janai des. Oke, contohnya, kono hon wa watashi no janai des. Nah, buku ini bukan punya saya. Nah, oke, di sini artinya bukan ya, untuk negatif ya. Kono hon wa watashi no janai des. Buku ini bukan punya saya. Watashi itu saya, no adalah punya. Jadi watashi no punya saya, janai bukan. Jadi kono hon wa watashi no janai des. Buku ini bukan punya saya. Atau contoh yang lain nih, teman-teman. Kore wa watashi no hon janai des. Ini bukan buku saya. Nah, ini di sini
kata petunjuknya ditaruh di depannya. Kore wa watashi no hon janai desu. Ini bukan buku saya. Nah, sampai sini jelas teman-teman ya. Jadi saya sini cukup jelas ya. Untuk partikelnya saya warnain putih, untuk kata benda saya warnain kuning ya teman-teman. Hai, contoh selanjutnya. Watashi no hon wa kore janai desu. Buku saya bukan ini. Watashi no hon, buku saya. Kore janai desu. Kore ini, janai bukan. Oke. Watashi no hon wa kore janai desu. Buku saya bukan ini. Oke, yang di kotak putih masih sama ya. Kosakatanya seperti yang tadi yang pertama. Ya, ini untuk bentuk negatif ya, yang artinya bukan ya, teman-teman. Hai, sugiwa. Oke, selanjutnya. Nah, untuk membentuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, kata benda atau kata petunjuk ditambah wa, ditambah kata benda atau kata petunjuk ditambah deskah ya, teman-teman masih ingat ya, yang artinya apakah. Oke, contohnya, kono hon wa anata no deskah? Apakah buku ini punya Anda atau apakah buku ini punya kamu? Nah, kono hon wa, buku ini, wa partikel anata no. Anata artinya kamu atau Anda, no punya. Deskah artinya apakah. Kono hon wa anata no deskah? Apakah buku ini punya Anda? Oke, contoh yang lainnya. Bukan contoh ya, maksudnya jawabannya. Nah, karena ini pertanyaannya. Kono hon wa anata no deskah? Apakah buku ini punya Anda? Jawabannya, jika iya, hai. Sore wa watashi no desu. Nah, ini jika jawabnya iya. Iya, itu adalah punya saya. Hai itu artinya iya. Sore artinya itu. Wa partikel. Watashi artinya saya. No artinya punya. Des ya, kata bantu, penutup kata bantu atau des. Hai, sore wa watashi no desu. Ya, itu adalah buku. Itu adalah punya saya. Nah, maksud itu adalah punya saya. Hai, sore wa watashi no desu. Ya, itu adalah punya saya. Oke. Jika jawabnya tidak atau bukan, iye, sore wa watashi no janai desu. Bukan, itu bukan buku punya saya, atau bukan, itu bukan buku saya. Itu teman-teman ya. Cukup jelas teman-teman ya untuk contohnya ya. Silakan teman-teman kalau masih bingung silakan diulang dari pertama ya, yang dari bentuk positif. Oke, seperti apa, negatif, dan interrogatif ya teman-teman. Jadi perubahan ya, untuk bentuk positifnya seperti apa, bentuk negatif seperti apa, untuk interrogatif seperti apa. Silakan diulang kembali ya teman-teman kalau masih bingung ya, atau kalau masih bingung juga silakan ditanya di kolom komentar ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, di sini saya membuat kosakata kata ganti orang ya teman-teman. Nah, saya tulis judul kata benda orang. Oke, sini saya hanya sedikit, sebenarnya masih ada beberapa ya teman-teman. Silakan dicek sendiri, dicari sendiri, ditulis sendiri ya, dicatat ya, dihafal ya teman-teman. Oke, hai. Watashi artinya saya, watashi tachi artinya kita atau kami, anata artinya kamu atau Anda, anatachi artinya Anda sekalian atau kalian, kare artinya dia tapi untuk laki-laki ya, untuk menunjukkan laki-laki itu kare. Karera mereka untuk menunjukkan laki-laki. Kanojo artinya dia tapi untuk menunjukkan perempuan, kanojoro artinya mereka untuk perempuan. Oke teman-teman, mudah ya teman-teman ya. Silakan diulang kembali dan dihafal ya teman-teman. Hai, ya untuk penjelasan partikel no sampai sini teman-teman ya. Nanti untuk penjelasan lainnya ada di video selanjutnya atau di pelajaran selanjutnya teman-teman. Silakan teman-teman ikuti di Kita Belajar. Di sini kita belajar dengan mudah ya. Saya harap kalian bisa menguasai bahasa Jepang. Hai, minasan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di subscribe dan ditekan tombol lonceng ya teman-teman, karena jika teman-teman menekan tombol lonceng, jika saya sudah membuat video atau pelajaran baru, teman-teman akan ada notifnya teman-teman. Jadi tidak ketinggalan di pelajaran Kita Belajar. Oke, minasan, renshu shite jibun no re o tsukute kudasai. Silakan latihan dan buatlah contoh sendiri. Oke teman-teman, sampai di sini. Jane.